Selamat datang anak-anak di pembelajaran Sejarah Indonesia kelas 11. Kali ini Pak Aki akan membahas mengenai latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Yang akan kita bahas kurang lebih mengapa bangsa Barat dari benua Eropa bisa sampai ke wilayah Indonesia yang kemudian mereka melakukan kolonialisme atau penjajahan di wilayah Indonesia. Oke, mari kita bahas satu persatu hal-hal tersebut. Oke, yang pertama yang akan kita bahas mengenai istilah terlebih dahulu. Jadi, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita bahas dulu istilah kolonialisme dan imperialisme. Dua kata ini sering banyak orang menyamaartikan bahwa kolonialisme dan imperialisme itu dianggap sama. Padahal keduanya itu memiliki arti tersendiri. Kolonialisme ini berasal dari kata kolonia, itu adalah bahasa Latin dan artinya adalah tanah pemukiman atau tanah jajahan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kolonialisme merupakan suatu sistem ketika suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain. Sejarah dari kolonialisme awal itu pada masa Yunani dan Romawi. Pada masa Yunani dan Romawi, banyak dari polis-polis atau negara kota di Yunani maupun Romawi itu memperluas wilayah karena di wilayah Yunani sendiri itu wilayahnya relatif tidak subur sehingga mereka harus keluar ke berbagai wilayah di luar Yunani dan Romawi. Kemudian tanah-tanah yang mereka taklukkan di wilayah lain itulah yang dinamakan koloni mereka. Jadi suatu tanah yang masih menginduk pada negara para para pemenang dari perang tersebut. Jadi masih ada satu kesatuan antara negara atau negara kota yang asal dan negara kota yang dikalahkan. Kemudian kata imperialisme itu berasal dari kata imperator yang berarti memerintah. Ini juga sama, ini dari bahasa Latin. Imperialisme merupakan suatu penjajahan langsung yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Nah, bagaimana kronologis sehingga Indonesia itu dijajah oleh bangsa Barat? Ini kita perlu menarik jauh ke belakang, yaitu sejarah dari Eropa sendiri. Konstantinopel itu adalah sebuah tempat perdagangan. Konstantinopel itu berada di wilayah Turki. Konstantinopel ini merupakan wilayah perdagangan antara tiga bangsa, yaitu bangsa Eropa, bangsa Asia, dan eh, bangsa Afrika. Kebanyakan yang berdagang di sana itu berasal dari bangsa Arab dan bangsa Cina. Kemudian sebagai penikmat dari barang dagangan itu adalah orang-orang Eropa. Yang diperdagangkan di sana adalah rempah-rempah, kemudian barang-barang dari Cina seperti porselen, seperti benda-benda keramik dan lain-lain. Kemudian eh, pada akhirnya wilayah dari Konstantinopel ini mampu direbut oleh pihak Turki Utsmani. Sebelumnya wilayah Konstantinopel itu dikuasai oleh bangsa Romawi. Kemudian setelah dikuasai oleh Turki Utsmani kemudian menutup wilayah Konstantinopel dan akhirnya bangsa Eropa tidak bisa membeli rempah-rempah di wilayah Konstantinopel. Apa arti penting dari rempah-rempah bagi orang Eropa? Orang Eropa itu memanfaatkan rempah-rempah sebagai penghangat tubuh ketika musim dingin. Jadi sebelumnya mereka tidak memiliki bahan untuk menghangatkan tubuh. Kemudian datanglah rempah-rempah yang dijual belikan oleh bangsa Asia. Mereka bisa menikmatinya, namun ketika dikuasai oleh Turki Utsmani, hal tersebut di stop dan kemudian mau tidak mau bangsa Eropa harus mencari rempah-rempahnya sendiri. Itu gara-gara bangsa Turki Utsmani yang menutup perdagangan di wilayah Konstantinopel. Kemudian setelah Konstantinopel itu dikuasai oleh pihak Turki Utsmani, barulah
orang-orang Eropa, terutama yang masih awal adalah bangsa Portugis dan Spanyol, itu melakukan penjelajahan ke wilayah Asia atau sumber dari rempah-rempah. Kemudian diperkirakan di akhir abad ke-15, orang-orang Eropa kemudian mencari asal dari rempah-rempah. Mereka memperkirakan bahwa asal dari rempah-rempah adalah India. Makanya pada penjelajahan samudra berikutnya, orang-orang baik Portugis maupun Spanyol itu mencari cara agar sampai ke wilayah India. Nah, kemudian faktor pendorong bangsa Eropa mengadakan penjelajahan samudra yaitu yang pertama seperti yang Pak Ardi jelaskan, itu jatuhnya Konstantinopel di tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani. Yang kedua, kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur, yaitu perjalanan kembalinya Marco Polo dari Cina melalui pelayaran. Jadi Marco Polo ini adalah seorang penjelajah yang kemudian menemukan satu negeri yang dinamakan Cina, dan kemudian dia menceritakan ke orang-orang Eropa bahwa di sebelah dunia lain, jadi pada masa itu belum ada yang namanya konsep bumi itu bulat, belum ada, karena mereka mempercayai bahwa wilayah yang mereka singgahi, wilayah mereka sendiri itu adalah wilayah Asia, wilayah Eropa saja. Bahkan wilayah Afrika bagian selatan itu belum pernah mereka singgahi bagi orang Eropa. Tapi bagi orang Islam, orang Arab itu sudah mengetahui peta dunia. Kemudian yang ketiga, penemuan Copernicus yang didukung oleh Galileo yang menyatakan bumi ini bulat. Jadi Galileo itu mempercayai bahwa bumi itu bulat, namun dia belum mengetahui secara pasti kira-kira seperti apa bumi tersebut. Baru kemudian ketika penjelajahan Ferdinand Magelhaens itu muncullah teori bumi itu bulat karena adanya kesatuan pelayaran, yaitu dari Spanyol ke benua Amerika ke Filipina, baru ke Indonesia ketika mereka bertemu dengan orang-orang Spanyol. Nah, jadi itu hanya sebuah konsep dari Galileo yang kemudian didukung oleh Copernicus. Kemudian yang keempat, adanya penemuan kompas, yaitu petunjuk arah mata angin. Penemuan kompas ini lumayan penting karena dengan adanya kompas, mereka bisa membaca peta secara akurat. Kemudian yang terakhir, semangat Reconquista ini adalah semangat untuk membalas dendam ketika kekalahan Romawi di Konstantinopel. Ketika Islam kemudian pada tahun sekitar 1400 mereka benar-benar kuat sampai menjajah wilayah Spanyol, bahkan wilayah Cordoba itu bisa dijajah oleh orang-orang Islam. Oke, selanjutnya alasan penjelajahan bangsa Eropa ke Nusantara. Jadi, apa arti penting Indonesia bagi penjelajahan samudra Eropa? Mereka jauh-jauh dari Eropa, kemudian banyak kapal-kapal yang pecah, banyak banyak korban jiwa akibat mereka tidak tahu di mana itu Nusantara. Kemudian Nusantara itu dianggap pulau yang sangat misterius karena infonya itu terlalu sedikit tentang Nusantara. Mengapa bangsa Eropa sejauh dari Eropa sampai ke Indonesia dengan teknologi yang sangat pas-pasan pada masa itu? Apa alasannya? Alasannya adalah tidak lebih adalah rempah-rempah. Nah, rempah-rempah pada masa itu, pada tahun sekitar 1400-an itu dianggap sebagai komoditas yang sangat penting bagi orang Eropa. Rempah-rempah merupakan bahan obat, kemudian bahan pengawet makanan dan bumbu masakan. Dan kemudian rempah-rempah ini ternyata yang menjual hanya orang Asia saja, hanya orang Cina maupun orang Arab saja. Dan Cina dan Arab ini merupakan pedagang perantara. Mereka tidak membudidayakan sendiri rempah-rempah, melainkan mereka mengambil dari India dan dari Indonesia. Dan karena hal tersebut, karena dijual oleh
pedagang perantara, makanya harga dari rempah-rempah ini relatif lebih mahal. Nah, makanya orang-orang Eropa menginginkan mencari wilayah sumber dari rempah-rempah tersebut. Mahalnya rempah-rempah kemudian mendorong orang-orang Eropa untuk mencari rempah-rempah langsung ke sumbernya. Kemudian mereka kemudian mendapatkan petunjuk dari sumber-sumber Arab yang mereka dapatkan, dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan sampai ke wilayah tujuan, yaitu wilayah Indonesia. Tujuan bangsa Barat menguasai wilayah Indonesia kurang lebih ada 4 alasan, yaitu yang pertama, agar dapat menguasai perdagangan rempah-rempah secara langsung. Kemudian mereka menerapkan monopoli perdagangan. Jadi setelah mereka mendapatkan wilayahnya, kemudian memonopoli, dengan adanya monopoli perdagangan, mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Selain menjual ke wilayah Eropa, mereka juga menjualnya di wilayah Nusantara sendiri. Kemudian yang kedua, menguasai wilayah strategis untuk perdagangan dan basis militer. Kemudian mengeruk sebanyak mungkin kekayaan sumber daya alam suatu wilayah. Jadi seperti yang menjajah kita, seperti Belanda, itu mengeruk sebanyak mungkin yang kemudian dipakai untuk memperkaya negara Belanda di sana. Kemudian ikut campur tangan dalam urusan politik suatu wilayah yang kemudian memunculkan istilah divide et impera, yaitu politik pecah belah dari Belanda sendiri. Oke, cukup sekian penjelasan singkat mengenai latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia atau ke Nusantara. Pada masa itu belum ada konsep nama Indonesia ya, jadi disebutkan Nusantara saja. Apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa langsung komentar atau langsung japri ke Google Classroom yang sudah kita buat. Oke, terima kasih.